Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rasid Sriyadi di konten CBP Vlog. Kali ini saya ngevlog di daerah Bantar Gebang, Bekasi, di rumah teman saya yang sekarang dia menjadi penghobi anggur dan juga sukses untuk berjualan bibit-bibit anggur serta anggurnya pun sudah berbuah. Bagaimana keseruan kami hari ini? Simak terus videonya sampai habis. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Nah, sobat CBP Vlog, sekarang saya ini udah bersama siapa namanya, Mas? Gunawan Pujianto. Nah, ini dia Mas Gunawan. Mas Gunawan ini adalah teman kerja saya, cuman sekarang dia sedang menekuni budidaya anggur itu. Nah, sejak kapan Mas Gunawan ini menekuni soal anggur nih? Saya menekuni soal anggur ini sudah saya mulai sejak akhir tahun 2019, kurang lebih sekitar 1 tahun saya sudah mulai budidaya anggur ini. Terus kenapa sih mesti anggur, Mas? Kenapa nggak tanaman lain gitu? Apa yang membuat tertarik soal anggur gitu? Pada awal mulanya saya hanya berpikir untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah saya, itu isinya cuma pohon singkong yang menurut saya tidak menghasilkan keuntungan yang cukup gitu untuk lahan seluas itu. Terus yang kedua, pohon singkong, pohon cabai, menurut saya hasil dan perawatannya itu tidak memuaskan. Berarti kalau dalam skala kecil itu untuk nilai ekonominya kurang gitu ya? Ya, bisa dibilang gitu. Terus kalau misalkan anggur nih, bagaimana sih di Indonesia ini untuk pangsa pasarnya gitu, atau pasarnya tersendiri untuk anggur ini gimana gitu kan? Untuk pasarnya sejauh ini di pasar Indonesia untuk jenis anggur impor ini buahnya masih belum ada yang menjual. Yang saya sebut anggur impor itu ada banyak jenisnya. Ya. Apa aja tuh, Mas? Ada jenis Jupiter, ada jenis Ninel, ada jenis Baikonur New, Akademik. Itu silakan Anda cari di pasar, Mas. Belum ada yang menjual buahnya. Luar biasa ya. Jadi itulah ternyata yang kita tahu itu di pasar tuh adanya yang hitam-hitam gitu, yang dijual berapa ya, 1000-an 3 biji gitu kan di tukang yang keliling-keliling itu kan. Ternyata sekarang saya nih jadi lebih tahu tentang anggur-anggur yang berkualitas, dan juga ternyata banyak banget varietasnya anggur ini gitu. Nah, Mas, yang mau saya tahu nih, varietas mulai dari yang terendah sampai yang ningrat itu varietas apa aja sih? Untuk varietas beberapa bulan-bulan ini itu semakin banyak masuk ke Indonesia dikarenakan kemajuan bangsa kita yang kali ini sudah bisa mengimpor sendiri gitu. Jadi untuk varietas yang harganya mahal, yang ningrat, itu akan terus berdatangan. Jadi untuk bilang harga yang termurah itu artinya adalah varietas yang sudah lama, yang sudah ada di Indonesia, tapi belum sampai saat ini pun pasarnya belum terpenuhi. Jadi ada jenis Jupiter, Ninel, Trans, Akademik, itu termasuk jenis varian lama yang khusus para penghobi mayoritas sudah punya. Tapi untuk skala ningrat itu ada Super Sonaka, ada Bogema, ada Cotton Candy, ada Sugar Crispy. Itu varietas yang belum lama masuk ke Indonesia dengan harga juga yang lumayan. Nah, untuk harga terendah nih, untuk yang ibaratnya sudah umum banget
Itu biasanya dijual berapa untuk satu bibit anggur nih? Untuk varietas yang awal yang saya sebutkan tadi yang biasa, jenis Trans, Jupiter, Ninel, dan Akademik, itu harganya masih di kisaran angka 125.000 per satu bibit. Nah itu dia 125.000 untuk satu bibit bro. Itu. Nah untuk misalkan yang menengah nih, menengah sampai yang ninggrek gitu. Itu ada jenis CRV, ada jenis Oscar, ada jenis Mondrop. Itu harga di kisaran 350 sampai ke 500.000. Masih ada yang harga jutaan lagi. Wow, ternyata menjadi pembibit anggur itu lumayan loh kalau misalkan Anda sudah pro dan juga sudah mengetahui triknya. Pasar anggur juga kan lumayan sepertinya nih. Nah ini menjadi inspirasi juga buat kita kaula muda gitu kan. Jangan pernah malu dan juga jangan pernah memandang seorang petani itu rendahan. Kita juga bisa menjadi memetik inspirasi juga dari Mas Gunawan ini gitu kan. Ternyata dari petani itu, jadi petani itu tidak mula berpikiran kotor, apalah gitu. Ternyata di sini nilai jual petani juga bisa memiliki omset tinggi gitu. Begitu sahabat Cibitupo gitu kan. Nah oke nih Mas, gimana sih buat saya nih yang pemula yang mau mencoba budidaya anggur yang baik dan benar itu gimana nih Mas? Untuk pemula yang baru mau mulai budidaya anggur, sebaiknya yang paling perlu diperhatikan adalah tempat penanaman anggur harus panas Mas. Dia itu harus terkena sinar matahari sepanas mungkin, biasa minimal 4 jam. 4 jam? Ya. Itu untuk apa? Untuk fotosintesis yang bagus. Karena kunci kesuburan pohon anggur adalah tempat panas. Itu yang perlu diperhatikan. Banyak yang orang belum tahu. Katanya anggur itu bisanya ditanam di atas gunung. Terus Nah, itu dia. susah berbuah. Terus katanya rasanya asam. Mari kita patahkan semua itu dengan menjadi generasi muda yang cerdas. Nah, ya di sini juga saya membuktikan di sini di belakang saya nih ternyata ada juga anggurnya yang udah berbuah loh gitu ibaratnya, dan saya juga sudah merasakan gimana manisnya anggur yang jenis Jupiter tadi sama apa tadi Mas? Bacon New. Oh itu saya nggak tahu namanya. Gitu kan, karena saya baru pemula gitu. Mudah-mudahan setelah ini saya akan menjadi pembudidaya anggur juga. Amin. Amin. Gitu kan. Nah sekarang nih kira-kira kalau misalkan butuh berapa lama sih anggur ini dari mulai tanam sampai berbuah itu? Untuk butuh berapa lama? Kemarin saya sudah buktikan dari penanaman bibit setinggi 60 cm itu dibutuhkan waktu hanya 2 bulan. 2 bulan saja? Mas, ya. Wah, udah cepet banget itu. 2 bulan sudah bisa berbuah. Mantap. Ditanam di pot juga. Di pot. Dan ternyata anggur itu bisa ditanam di mana saja ya? Bisa Mas. Tanah berbatu, tanah keras. Ini di Bekasi kondisinya panas. Dan menurut saya Indonesia itu tanahnya tanah surga Mas. Itu ya. Itu dia. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Mau nanam di mana aja anggur itu bisa berbuah ternyata. Itu dia di sini di daerah Bekasi dekat Bantar Gebang lagi gitu kan. Kondisinya tahu sendirilah gitu ya. Itu ya, pemukiman padat dan juga orang-orang yang ingin menanam anggur di sini ternyata nggak selalu dan nggak melulu harus membutuhkan lahan yang luas untuk penghobi itu. Betul Mas. Gitu. Terutama pahami teorinya dengan cara yang benar mulai dari awal, nanti kita bedah di channel sebelah. Oke? Itu dia. Sekian dulu dari saya. Next mungkin kita cari orang-orang yang berpotensi untuk inspirasi kita menjadi kaula muda yang kreatif dan inovatif.
terus di CBB Flow. Selamat jumpa lagi. Oke, mantap. Sekali kan yang anu di